denganku. Cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku, kepadaku. Boleh sama-sama katakan, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Boleh sama-sama, terima kasih, oh Yesus. Yang ku terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan, Kau pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Amin. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesus, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus, Kau Tuhan, Kau pujianku, pujianku. Oh Yesus, selamanya puji. Boleh sambil angkat tangan sama-sama, tell him, jemaat saja. Terima kasih, lambaikan tangan. Oh Yesus, kami alu-alukan Kau, puji. Terima kasih Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Boleh lambaikan tangan saudara sama-sama dari Pakul, and everywhere you are, say, terima kasih.
Dia selama-lamanya ditinggikan seumur hidup. Setuju boleh katakan amin. Forever, selamanya Engkau kami sanjung. Dia Tuhan, Dia dahsyat, Dia bangkit dari maut. Dia hidup selama-lamanya. Setuju boleh katakan amin. Jehovah Jireh, our great God. Setia lutut bertalut, semua lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Boleh beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. He is the Lord, He is the King. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi saya share kebaktian jam 12 dan jam 2 tentang the grace of God, anugerah Tuhan. Saya singgung sedikit saja, karena hari ini saya ingin bagikan tentang Jireh, nama panggilan kepada Tuhan yang luar biasa. Tadi saya share tentang the grace, anugerah yang mahal, tidak murah. Anugerah yang dikatakan engkau telah dilahirkan dari benih yang mahal, bukan dari benih yang fana. Benih yang mahal, precious. Dan tidak ada orang yang mendapatkan anugerah dan saudara tidak menghargai itu. Saudara akan all out untuk Tuhan. Dalam kitab Wahyu berkata, kalau engkau panas-panas, kalau engkau dingin-dingin, tidak ada di tengah-tengah, tidak ada gray area. Kalau engkau enggak, kita akan dimuntahkan. Kalau engkau panas, on fire, engkau akan terus mengejar, menghargai kasih karunia itu, melakukan banyak hal untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Anugerah itu saya katakan mahal. Boleh katakan bersama dengan saya, mahal. Tidak murah, tidak cheap. Anugerah itu mahal. Saya share sedikit. Ada orang-orang yang berkata bahwa cukup kasih karunia, Anda tidak perlu lagi mengejar Allah sampai selama-lamanya Anda selamat. Alkitab mencatat keselamatan itu gratis, tapi Alkitab mencatat Paulus berkata, work for your salvation. Kerjakan, hargai keselamatan yang mahal yang Anda dan saya terima. Dengan apa? Engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, memutuskan dalam kehidupan ini mana yang penting, mana yang tidak penting. Berada dalam satu komunitas, bersama membangun iman, supaya Anda tetap terus kuat. Karena tidak ada orang yang berjalan di luar Tuhan. Tidak ada orang yang hanya tertancap saja. Tumbuhan, pohon, atau apapun, atau tumbuhan, tidak ada yang tertancap dan akan memiliki akar yang kuat. Going deeper, getting deeper, tertanam, berjalan dalam kuasa Allah, dan hidup dalam kuasa firman Allah. Every day, there's the great decision yang Anda pernah buat dalam hidup ini. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sudah cukup? Tidak perlu lagi. Di kayu salib dikatakan it is finished. Bahasa aslinya artinya itu sudah dikerjakan Tuhan di 2000 tahun yang lalu, tapi efeknya, kuasanya masih ada sampai kapanpun. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Pada zaman dulu orang kalau ketika dia berkata artinya masterpiece, finished, tidak perlu ada penambahan lagi. Orang yang membuat lukisan, dia tidak akan tambahkan, dia tidak akan kurangkan lagi. Sudah bagus banget, masterpiece. Dan salah satu arti it is finished, tetelestai, itu juga diucapkan ketika ada karya yang bagus. Tetapi tetelestai yang Yesus ucapkan artinya sudah selesai, genap di atas kayu salib. Dan kuasanya terus ada sampai kapanpun. Dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, anugerah itu masih ada. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tapi I have to tell you the truth. Mungkin ada bertanya, oh Ibu Jacqueline mungkin cuma nyanyi-nyanyi doang tuh share firman. Saya sekolah Alkitab guys, Bapak Ibu, cuma saya nggak pernah taruh STH-nya. Saya dan suami kami sekolah Alkitab, dari dulu saya ikut Tuhan. Saya pelajari firman Tuhan. Nggak ada orang lihat, ada doa apapun saya datang. Saya belajar firman Tuhan. Menyelesaikan sekolah Alkitab nggak selesai, saya ulang lagi.
Jadi bukan saya hanya cuap-cuap tanpa dasar firman. Sebab itu saudara perlu, bukan soal jago nggak masalah, tapi belajar firman, baca firman. Ada worship di sini, worship night, sela, dan yang lain. Datang saudara, tidak pernah ada sesuatu yang Anda lakukan dan kemudian sia-sia. Ada orang yang berkata bahwa enough grace, cukup, betul? Saya ketemu dengan seorang, dia katakan, oh tidak perlu. Ngapain ada doa kesembuhan? Ngapain ada pemuritan? Ada persembahan, ada ibadah, ada penyembahan sampai nangis-nangis. Sudah cukup di atas Calvary. Alkitab mencatat, if you want to follow me, take up your cross, angkat salibmu, and walk with the Savior. Alkitab mencatat, tadi saya share bagaimana Yesus berjalan keliling kampung, orang-orang datang dan mengalami perjumpaan. Yang sakit, yang terikat dengan roh jahat, mengalami depresi, semua disembuhkan. Itu yang Kristus lakukan. Sehingga hari ini gereja Tuhan di tempat ini menjadi tempat di mana setiap orang yang hancur, yang jatuh, yang terikat berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab itu jangan pernah berkata bahwa oh nggak perlu. Kita sudah luar biasa anugerah Tuhan. Tidak perlu ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Paulus berkata, I press on. Press on artinya aku menekan begitu rupa sehingga aku meninggalkan hidup yang lama, Bu. Dan apa dia katakan? Bukan hanya berjalan, run, berlari-lari, saudara. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ada altar call, dan di saya berlari-lari datang ke depan. Enggak sekali dua kali saya datang, saya katakan, Yesus, aku ingin ikutan Kau. Saya tidak tahu hari esok, tapi saya tahu Dia pegang seluruhnya. Salah satu arti Jireh, provide, artinya Dia melihat sesuatu yang sebelumnya. Arti provide, saudara, kita mencatat seperti ini. Arti provide, pro artinya pertama, dan fight artinya melihat. Jadi provide itu artinya Tuhan sudah melihat jauh semua yang kita perlu untuk berjalan selama kita ada di bumi. Yesus nggak kelihatan, tapi Dia katakan, I send you Holy Spirit. Aku mengirimkan kepada Bapak Ibu Roh Kudus, sehingga engkau tetap akan dikuatkan sekalipun badai mengamuk. Setuju? Boleh katakan amin. Anda lihat di media, di Indonesia tidak sedikit orang yang terjun bebas dari apartemen. Orang yang mengambil keputusan untuk putuskan nadi. Dan masih banyak yang lain, ini baru sebagian. Kemarin ada yang meninggal karena depresi, karena pandemi, tidak bisa kegiatan yang lain. Dan hari-hari ini ada banyak generasi anak remaja, milenial, dikatakan generasi tertunduk, yang semua handphone, semua tersaji lewat bergerak, sehingga mereka tidak bisa move on. Mereka tidak bisa do something. Mereka pikir bahwa sesuatu yang akan melayani mereka. Padahal kita mencatat Anda dan saya harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panas-panas atau dingin-dingin, tidak ada abu-abu. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jehovah Jireh, saya share singkat saja. Jehovah Jireh artinya kalau saudara berkata, oh ya, Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. I tell you the truth. Amen. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi di sana ada korban. Anda baca dalam Kejadian 22. Dikatakan Abraham disuruh pergi, go to the mountain that I will show you. Pergi ke sana, ke tempat gunung apa? Persembahkan anak, the one and only yang Tuhan janjikan. Dan kemudian dia pergi. Dia ambil pelana, dia siapkan semuanya bersama bujangnya, dan dia katakan begini, stay here. Ketika sudah mendekat, dia sudah lihat itu gunung sudah dekat, dia katakan stay here. We will go there and worship the Lord. Dan kami akan datang kembali. Saudara, dan tahu apa yang terjadi? Kita sudah tahu kisahnya. Dan kemudian dia mengambil pisau ketika Tuhan menyuruh menyembelih anaknya, dibunuh. Ada suara yang berkata, jangan kau apa-apakan dia, karena aku sudah melihat hatimu yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan mujizat kuasa yang dahsyat itu terjadi ketika Dia melihat hati saudara dan saya ada takut akan Tuhan, ada berani mengorbankan sesuatu dalam berjalan mengikut Tuhan. Hanya orang-orang yang menganggap anugerah itu cukup dan tidak perlu lain, mereka tidak akan ada effort, tidak ada sesuatu yang mereka lakukan. Tapi orang yang menghargai itu, Anda akan berjalan
Anda akan tahu rasanya sacrifice itu seperti apa. Saya sedikit akan menyinggung di akhir nanti. Salah satu sacrifice, when we worship, when we give to the Lord, the best part. Dalam ibadah pada zaman dulu, saya singgung-singgung sedikit. Saudara, orang tidak akan keluar dalam ibadah sebelum ibadah itu selesai. Orang tidak akan pernah tidak membawa apa-apa ketika mereka datang ke rumah Tuhan. Hari ini ketika ibadah online, banyak orang sambil makan pisang goreng. Sambil terima orderan. Tuh. Bahkan masuk sebentar keluar. Kalau Anda punya waktu, kamu akan sacrifice. Anda dan saya akan honor God yang tidak kelihatan. Latreia, ibadah, bahasa aslinya itu rata dengan tanah. Hormat, respect to God. Saudara yang online di rumah maupun yang di tempat ini, ibadah sesungguhnya itu hormat kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bawa sesuatu. Mereka akan datang bawa lembu, bawa sesuatu. Kalau ada orang juga dia bawa semua yang mereka punya. Dan itu akan dipilih yang terbaik, proper, tidak ada cacat. Hari ini saudara, ketika engkau datang beribadah dari rumah, apa yang kita taruh di pikiran? Oh, saya mau ibadah. Wah, keren di sana ibadahnya. Apakah saudara membawa sacrifice untuk engkau melihat Jehovah Jireh? Apakah saudara membawa korban, ketaatan, giving, sesuatu yang Anda bisa bawa di hadapan Tuhan? Jangankan hati, jangankan penyembahan, jangankan berkat atau persembahan, perpuluhan, you name it. Jangankan itu saudara, bawa hati aja kadang-kadang kita enggak sungguh-sungguh saudara. Yang penting datang ibadah saja. Alkitab mencatat ibadah itu artinya saat Anda berjumpa dengan Tuhan dan you bawa semua korban persembahan kepada Tuhan. Sebagai hidup kita sebagai persembahan. Semua yang berbau sacrifice. Boleh katakan bersama dengan saya, sacrifice. Artinya sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bukankah Bapak Ibu hari ini mungkin Anda bisa 2 jam di luar, engkau bisa chat, bisa hang out bersama teman, tapi you sacrifice 2 hours maybe. Kau datang dari rumah bawa sesuatu, kau datang dari rumah bayar angkot, bayar Grab dan yang lain, hanya untuk menyembah Allah. Ada orang yang sampai ibadah belum selesai, mereka sudah jauh. Kecuali Anda memang ada kepentingan yang mendadak banget, tapi kita bisa make it time. Setuju, boleh katakan amin. Saya baca satu ayat yang berkata seperti ini saudara. Kita mencatat bahwa selalu ada sesuatu yang dipersembahkan dan kemudian ada kuasa yang mengalir. Dalam Imamat saudara, saya bacakan ayat ini. Ini ayat yang seumur hidup ketika saya membaca ini, saya tahu bagaimana datang beribadah, membawa korban kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Imamat 1 ayat 2. Saya bacakan secara cepat. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika seorang di antaramu mempersembahkan kepada Tuhan suatu persembahan dari hewan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan itu dari kawanan lembu atau kawanan lembu yang lain. Berbicara kepada, dan kemudian ayat selanjutnya berkata seperti ini. Apabila seorang hendak datang mendekat untuk membawa korban kepada Tuhan. Datang mendekat, datang beribadah, datang menghadap Tuhan. Bahasa aslinya karaf. Korban. Tidak ada korban yang saudara lakukan dan tidak membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Kau akan dibawa Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Ayat selanjutnya berkata seperti ini. Imamat 1 ayat 4 dan Imamat 4 ayat 4. Lalu imam itu harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban
Jadi kalau saudara datang beribadah, tidak ada sesuatu yang Anda sacrifice. Entah pujian, penyembahan, hati saudara. Kalau Anda tidak bawa lembu dan yang lain, kau bawa sesuatu yang Anda tahu, Lord, I will give you the best. Saya ingat ada seorang ibu yang dia hanya mengumpulkan sampah. Apa ya bahasanya? Tukang yang bawa-bawa sampah dan kemudian dia jual lagi. Saya ingat persis, saya ketemu dia, saya bilang, ibu ngapain? Ibu gimana sehari-hari? Oh saya suka ambil-ambil sampah, kemudian saya jual lagi. Oh gitu ya bu. Dan dia bilang, saya mau pulang cepat karena saya mau jual yang sampah itu. Dan saya mau datang kepada dalam ibadah, saya mau kasih persembahan kepada Tuhan. Dia kasih, dia katakan saya kasih 20.000. Kalau terjual dia kasih. Saudara, ini hanya orang apa sih yang kumpul-kumpul sampah? Dia tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini kita minum kopi, you name it, Starbucks, kopi kenangan, Coffee Bean dan yang lain. Mungkin paling murah 40 something. Ketika engkau memberi persembahan kepada Tuhan, apa sacrifice yang saudara pernah kasih? Suami saya hadir, dia latar belakang dari perbankan, keluarganya juga dari bank, adik kakaknya. Jadi hitung-hitungannya kuat waktu menikah. Tapi saya share kepada suami saya, belajar dari dulu. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau memberikan aku benih, saya akan belajar, saya janji untuk give you the best as I can. Untuk belajar memberi yang terbaik, sekalipun itu mungkin bukan jumlah yang, tapi saya tahu korban artinya ada rasa sakit. Persembahan akar katanya sembah. Kadang kita klaim-klaim Jehovah Jireh, tapi kita tidak tahu mana sacrifice waktu, kesempatan, hati, penyembahan, persembahan. Orang bisa goreng persembahan perpuluhan di media sosial dan banyak orang Kristen nimbrung di sana ikut menghakimi. Halo, Yesus tidak perlu Anda kasih persembahan, dia kaya, lantai dari emas. Tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana sacrifice Anda. Anda bisa beli kopi harganya 50.000, datang kepada Tuhan hitung-hitungan. Ada orang gak mau kasih perpuluhan, forget it, lupakan. Tapi jangan menghina pekerjaan Tuhan di media sosial. Dan tidak sedikit saya tahu anak-anak Tuhan, even yang melayani Tuhan, ikut nimbrung. Mungkin Yesus menangis, berapa sih Anda kasih? 1 juta, cuma 100.000. Saya beritahu anak saya yang kecil, ketika dia dapat berkat kemarin, saya bilang, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Bukan soal nilai, tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana your heart, hatimu. Dari saya menikah bersama suami, dari segala macam saya berani sacrifice. Dari apa yang Tuhan taruh, kami berani sacrifice karena kami tidak sedang memberikan kepada manusia. Tuhan tidak kelihatan, tapi saya bilang, firman Allah berkata, kita harus menghormati dia. Untuk orang lain Anda bisa traktir dengan jutaan, mungkin ratusan ribu. Anda beli baju mahal, tapi begitu kasih persembahan, bahkan ada orang yang pura-pura lupa gak kasih apa-apa. Saya tidak dapat pesan dari Pastor Michael, enggak. Seketika saya berdoa, saya tahu apa yang akan saya bagikan. Saudara, bagaimana Tuhan mau mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Abraham, dia sacrifice. Ada kurban, cut off. Dan Alkitab mencatat dalam imamat, imam itu harus menumpangkan tangan ke kurban. Anda tidak bawa sesuatu, saudara, bagaimana apa yang Tuhan akan curahkan. Bahkan sebelum ibadah selesai di online, Anda sudah jauh. Saudara, bahkan untuk waktu saja beribadah, kayaknya kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai. Halo, kita tidak sedang beribadah melakukan kepada manusia. Anda deal langsung dengan Tuhan. Kalau Anda baca dalam imamat, dikatakan terakhir, imam akan mengangkat persembahan dari umat Allah. Di Israel, salah satu imam berkata seperti ini, mereka akan angkat semua kurban, persembahan yang dibawa. Dia katakan sambil berdarah, diangkat, ini Tuhan, persembahan umatmu. Diangkat ke tahta. Apa yang diangkat? Kita gak pernah taruh sesuatu, kita gak pernah sungguh-sungguh membawa penyembahan. Bagaimana engkau meminta berkat kepada Tuhan, mujizat Jehovah Jireh?
Padahal kita mencatat sebelumnya Dia sudah tahu apa yang Anda perlukan. Tapi hari ini saya beritahu Bapak Ibu, jangan pernah pelit dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah Anda meragukan Tuhan. Dari dulu sampai hari ini, itu salah satu yang saya pegang. Saya boleh iritan dari yang lain, tapi saya bilang, Tuhan, untuk Tuhan saya janji, semampu saya untuk saya melakukan, dan saya tahu mana yang terbaik. Kita pasti tahu, saudara, yang saya praktekkan dalam hidup saya ketika memberi persembahan. Kadang kita punya kebutuhan lain, punya kebutuhan yang urgent, tapi saya selalu bilang, mana yang saya bisa kasih yang terbaik menurut saya. Apa yang terbaik menurut saudara? Apa yang terbaik menurut saudara? Berikan itu kepada Tuhan. Hati saudara, pujian saudara, waktu yang terbaik, talenta. Apa yang akan Anda sacrifice untuk Tuhan? Apa yang Anda lakukan untuk Tuhan yang tidak kelihatan? Harus ada korban, karof, dan kemudian ada berkat yang diberikan. Pada akhir ayat ini berkata, kemudian imam akan melepaskan berkat. Setelah apa? Setelah ada korban. Sebab itu Jehovah Jireh artinya Tuhan yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah ada kesetiaan, ada takut akan Tuhan, ada pengorbanan, ada something yang saudara lakukan bagi Kristus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mulai hari ini, biar kita sendiri evaluasi apa yang kita mau beri kepada Tuhan. Kita mencatat, kemudian dari surga akan mengalir hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jehovah Jireh, Dia tahu sebelum engkau minta. Dia tahu sebelum engkau datang berseru. Setuju, boleh katakan amin. Hanya orang yang tahu berkorban, engkau akan yang mengalami the power, kuasa dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Pekerjaan Tuhan, milik Tuhan. Mungkin Anda tidak bisa ikut misi, tidak bisa ikut pelayanan, tapi lewat apa yang Anda bisa berikan, itu akan membawa banyak orang mengalami Kristus. Setuju, boleh katakan amin. Saya tahu di tempat ini jemaat Tuhan sacrifice banyak, memberikan semua sound yang terbaik, semua streaming, semua yang terbaik, kamera, video, semua yang terbaik. Sebab itu Anda bisa menikmati yang di rumah maupun dimanapun Anda berada. Itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Tiba-tiba bukan. Saudara, jatuh tiba-tiba. Tapi ada sacrifice, ada pemberian dari orang-orang yang sudah menabur. Dan kami mendengar ada banyak orang-orang yang tidak hadir, yang dari online, yang selalu menabur untuk pekerjaan di tempat ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang di tempat ini? Ada di antara saudara yang mau lakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan? Do your best. Berapa di antara saudara yang rindu? Boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan dari tempat ini. Bukan soal nilai, Pak. Bukan soal jumlahnya. Tapi saya percaya setiap rupiah yang Anda kasih, saya tidak disuruh oleh pastor, tapi saya tahu dari dulu bagaimana cara untuk saya sacrifice, untuk saya menghargai Tuhan, saudara. Anda tidak bisa ngomong I love you, I love you, I love you Lord, tapi pelitnya luar biasa, cuek dengan pekerjaan Tuhan. Kemudian kita minta mujizat. Halo, saya ketemu dengan banyak teman-teman saya dengan keuangan yang sangat minim. Mereka setia kepada Tuhan, tidak pernah tidak dipelihara. Setuju, boleh katakan amin. Ada banyak anak muda di tempat ini. Ketika engkau setia mengikut Tuhan, takut akan Tuhan, dan engkau tahu berkorban, engkau akan melihat Jehovah Jireh itu akan nyata dalam hidup Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Anda takkan terkagum-kagum melihat Tuhan membuka jalan. Ada banyak orang dari tempat ini, sekecil apapun waktu, tenaga yang kau korbankan, engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Di akhir ibadah saat ini, boleh saya undang suami saya. Kami bukan orang kaya, kami bukan orang yang punya banyak uang,
Tapi kami tahu Yesus membawa engkau dimanapun. Untuk kami, Anda dan saya alirkan kekuatan berkat kepada orang lain. Kami tidak tunggu kami kaya. Kami tidak tunggu Tuhan berkati luar biasa, baru kami mau melayani Tuhan. Saya ingat pernah rumah kami itu ada orang-orang yang preman-preman yang kami layani. Mereka mengalami Yesus. Tinggal di rumah seperti ikan pindang. Suami saya ketika berhenti dari bank, orang-orang bilang, mau makan apa? Sampai hari ini, anak-anak saya ada di luar negeri. Mereka melayani Tuhan dan dipelihara oleh Yesus. Tuhan, Paulus katakan, Tuhan yang aku layani. Tuhan yang Anda layani, Dia tidak pernah tertidur. I know for sure. Kadang-kala ketika kita do something untuk, kadang-kadang kita lebih bingung untuk nolong orang, kuatkan orang. Kadang-kadang kita punya kebutuhan, punya masalah juga, punya pergumulan. Tapi kami belajar untuk sacrifice. Lord, we just want to honor you. Sekecil apapun itu, di mata Tuhan, Dia tahu menghargai itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, selalu ada kesempatan buat suami saya akan berdoa buat setiap kita, untuk kita menjadi pribadi yang tahu menghargai Tuhan. Sacrifice, do your best. Kau tidak akan pernah menyesal. Bapak Ibu Saudaraku, inilah waktu yang tepat untuk kita menghargai Tuhan. Ketika engkau menghargai Tuhan, berarti engkau berani untuk berkorban. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau bahkan berani untuk berkorban dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika engkau tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sudah hitung-hitungan dengan engkau. Dan saya melihat dan saya mengalami sampai hari ini. Ketika saya berikan hidup saya, waktu saya, apa yang kami miliki, kami nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tidak hitung-hitungan. Dia membuka, saudaraku, pintu-pintu yang tertutup. Dia memberkati. Bahkan saya melihat bagaimana perbuatan Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Bahkan Dia menyatakan, saudaraku, rencana yang besar dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan saya percaya, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mau berkorban. Karena saya tahu ketika saya mau beri yang terbaik, itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mengasihi Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya aku akan lihat kebaikan Tuhan. Aku akan melihat masa depan yang luar biasa. Dulu saya melihat seperti masa depan kami tertutup. Anak-anak kami gak ada jalan. Keluarga kami mengalami sakit. Tapi ketika kami berikan hidup kami, waktu kami, bahkan apa yang kami miliki, dan kami melihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Dan aku perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka hari ini saya melihat Allah saya dahsyat, Allah kita luar biasa, saudaraku. Ketika engkau percaya pada sore ini, dan engkau mau beri yang terbaik buat Tuhan, kebaikan Tuhan akan dicurahkan. Saya percaya apa yang menjadi doa saudara, Tuhan akan menjawabnya saat ini. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Percayalah. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan kebaikan-Nya. Saudara bisa mengangkat kedua tangan saudara. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Aku mau menghargai Engkau. Terlalu baik Kau Tuhan. Terlalu baik Tuhan. Hari ini kami mengasihi Engkau. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Hidup kami, waktu kami, tenaga kami, keuangan kami. Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Karena kami tahu Kau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami.